Salam sejahtera bagi kita semua, saya Egita Agustina Berustepu dari kelas PSPB 2020D dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban dari soal UTS saya. Nah, yang pertama itu, berilah penjelasan tentang hubungan filsafat dengan pendidikan, serta apa tujuan dan manfaat bagi kita sehingga materi ini dianggap penting untuk dipelajari. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari filsafat. Filsafat itu kebijakan hidup manusia untuk memberikan pandangan hidup secara menyeluruh. Nah, di dalam kita berfilsafat itu, kita dapat memberikan pandangan hidup seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di pengertian pendidikan itu, akal dan pola pikir yang baik dalam upaya mencerdaskan manusia dari kebodohan. Nah, di dalam kita melakukan pendidikan atau bersekolah, itu sudah termasuk ke dalam pendidikan, kita sudah mempelajari tentang hal-hal yang kita tidak tahu menjadi kita tahu. Nah, contohnya dalam SD kita tidak tahu membaca, jadi kita tahu dalam membaca gitu. Itu yang dimaksud dengan pendidikan. Nah, hubungan dalam pendidikan filsafat itu yaitu salah satu cara pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan problem dalam pendidikan. Contohnya melalui sifat, etika, itu diperlukan dalam pendidikan dan juga diarahkan melalui filsafat. Tujuan dari kita belajar filsafat ini yaitu, pertama, kita akan menjadi manusia yang lebih baik, yang memiliki manusia menjadi yang lebih memiliki akal dan budi pekerti yang baik. Nah, kedua, kita dapat mengembangkan pola pikir kita menjadi lebih baik. Dan ketiga, kita dapat mengetahui pengetahuan terdasar, berarti mengetahui dasar-dasar diri sendiri. Dan yang paling penting yaitu kita mengetahui ilmu-ilmu yang mendidik diri sendiri atau kepribadian kita sendiri. Dan yaitu manfaat dari kita belajar filsafat itu, pertama, menjadi terdidik. Maksudnya dari menjadi terdidik itu apa? Nah, saya akan menjelaskannya. Maksudnya menjadi terdidik itu, kita dapat menjadi pribadi yang lebih daripada orang yang tidak berpendidikan atau tidak bersekolah. Contohnya, saya sudah menjalani masa perkuliahan, tetapi banyak teman saya yang masih tidak mengikuti perkuliahan. Nah, pola pikir saya dan pola pikir mereka pasti berbeda. Saya akan memikirkan bagaimana kemajuannya lebih baik atau potensi yang dapat saya kembangkan di dalam dunia pendidikan. Nah, yang lain tidak akan berpikir seperti itu. Dia akan memikirkan untuk masa yang akan dilaluinya sekarang, tidak memikirkan untuk masa kedepannya. Kedua, kita akan terbiasa bagaimana cara menyelesaikan masalah kita masing-masing di dalam kehidupan sehari-hari. Problem-problem yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kita mampu untuk keluar dari masalah itu dan menyelesaikannya secara pribadi. Nah, yang ketiga itu, kita akan memiliki wawasan yang lebih luas, cara berpikir yang lebih luas dan logis. Keempat, kita dapat berpikir sendiri. Contohnya, kita menghadapi suatu masalah itu, kita sharing kepada orang lain, kita cerita kepada orang lain. Nah, di dalam sarannya itu kita dapat berpikir sendiri apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan terakhir itu, kita akan memiliki etika, moral, attitude yang lebih baik daripada orang yang tidak memiliki pendidikan. Yang kedua yaitu pertanyaannya, dari berbagai aliran filsafat pendidikan, aliran yang mana menurut Anda yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini? Jelaskan dan berikan alasannya. Nah, saya memilih aliran rekonstruksionisme sosial. Nah, apa itu rekonstruksionisme sosial? Yaitu aliran yang lebih mengutamakan hubungan antara kurikulum, sekolah, politik, sosial, dan ekonomi. Nah, mengapa saya memilih itu? Alasannya, karena dalam aliran rekonstruksionisme menciptakan peradaban yang maju dan kita mampu untuk mengubah teknologi yang ada di dalam negeri ini menjadi lebih berkembang. Tidak hanya mampu untuk mempergunakan teknologi yang ada seperti handphone, laptop, tapi kita berpikir untuk bagaimana untuk mengembangkannya di masa yang akan datang. Nah, itu yang akan dijelaskan dalam aliran rekonstruksionisme. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, filsafat dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah hidup dalam kehidupan manusia, di mana pendidikan termasuk di dalamnya. Karena itu, pendidikan membutuhkan filsafat. Mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Nah, alasan saya, menurut pendapat saya, mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Karena dalam pendidikan kita dapat berpikir secara kreatif, berpikir mandiri, berpikir secara sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi di dalam pendidikan, di dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menyelesaikannya secara sendiri dan kita akan memiliki etika moral yang lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan.
Dan yang keempat, jelaskan bagaimana pandangan filsafat Pancasila terhadap pendidikan nasional. Nah, di dalam pendidikan Pancasila ada acuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pertama, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Maksudnya yaitu kita sebagai seorang anak, kita wajib mengikuti pendidikan SD, SMP, dan SMA. Dan pemerintah harus sanggup untuk membiayainya. Contohnya di sini kita menggunakan SD negeri, SMP negeri, dan SMA negeri. Nah, di dalam negeri itu kita dibiayai oleh pemerintah. Dan kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu pendidikan nasional yang mengutamakan keimanan. Maksudnya itu di dalam pembelajaran itu kita ada belajar tentang agama. Nah, di situ pemerintah dapat berperan untuk menetapkan jadwal atau pelajaran yang ada di dalam pelajaran kita lalui, yang di sekolah itu di dalam bidang studi agama situ sudah diterapkan dari yang kedua. Ketiga, menyediakan sarana dan prasarana seperti meja, alat tulis, papan tulis, itu harus disediakan oleh pemerintah untuk melakukan proses belajar dan mengajar. Nah, sekian jawaban dari UTS saya. Saya Egita Agustina Berustepo mengucapkan terima kasih dan sekian. Jika ada kesalahan yang saya buat dalam video awal sampai dengan akhir dan kata yang tidak baik, saya minta maaf. Terima kasih.